Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah. Pada kesempatan kali ini untuk memulai kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita memulai aktivitas kita dengan membaca doa terlebih dahulu, membaca basmalah terlebih dahulu, supaya apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa membawa manfaat, bisa membawa keberkahan untuk diri kita, sehingga apa yang kita kerjakan pada hari ini tidak sia-sia. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dipersilakan. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, walaupun saat ini kita masih dibatasi aktivitasnya, terutama aktivitas belajar mengajar, sehingga tidak bisa bertatap muka, harus melalui pembelajaran jarak jauh, tetapi tidak mengurangi semangat kalian untuk selalu semangat untuk belajar. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ustazah sudah menyampaikan kaitannya dengan materi esensial. Materi-materi apa saja yang akan kalian pelajari di semester 2. Selanjutnya, untuk kesempatan kali ini Ustazah akan membahas kaitannya dengan materi pertama, yaitu ASEAN. Sebelum Ustazah masuk ke materi yang akan kita pelajari kali ini, Ustazah ingin bertanya kepada kalian, apakah sebelumnya sudah pernah mendengar organisasi ASEAN? Atau mungkin sudah pernah membaca atau melihat informasi kaitannya dengan organisasi ASEAN melalui televisi atau melalui internet? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. ASEAN adalah organisasi yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kepanjangannya apa? Association of Southeast Asian Nations, atau organisasi yang menaungi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, kapan sih berdirinya? Untuk apa ASEAN itu ada? Apakah ada manfaatnya untuk kita? Apakah ada manfaatnya untuk negara kita? Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita pelajari bersama. Nah, di sini untuk organisasi ASEAN bisa kalian lihat ada logo, ada logo yang menandakan organisasi ASEAN. Di sini untuk sejarahnya, ASEAN itu didirikan oleh 5 negara yang mempelopori berdirinya ASEAN. Mana saja? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar bagian bawah. Nanti kalau ada yang bisa menjawab lengkap, akan Ustazah like komentar kalian. Nah, Ustazah lanjutkan. Siapa saja negara-negara yang mempelopori berdirinya Asia Tenggara? ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Apakah kita termasuk? Ya, betul sekali. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempelopori berdirinya ASEAN. Yang pertama berarti ada negara Indonesia. Tokohnya siapa? Ada yang tahu? Tokoh dari Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Kemudian yang kedua, siapa negara pelopornya atau siapa negara pendirinya? Tetangga kita terdekat. Siapa? Malaysia. Negara Malaysia. Negara Malaysia merupakan bagian dari negara pendiri. Tokohnya siapa? Tun Abdul Razak. Kemudian yang ketiga yaitu negara Singapura. Tokoh yang mewakili adalah S. Raja Ratnam. Itu baru 3. Masih kurang berapa? 2. Ya, betul sekali, masih kurang 2. Negara mana ya? Negara Filipina, betul sekali. Negara Filipina adalah negara yang menjadi bagian sebagai negara pendiri. Tokohnya yaitu Narcisco
Ramos, dan yang terakhir adalah negara Thailand. Tokohnya Thanat Khoman. Nah, 5 negara tersebut melakukan perundingan, kemudian menandatangani deklarasi Bangkok. Nah, deklarasi Bangkok ini sebagai wujud ya didirikannya organisasi ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Tepatnya pada tanggal berapa? Ada yang tahu? 8 Agustus 1967. Saat ini berapa anggotanya? Apakah masih 5 anggota? Tidak. Anggota ASEAN sekarang ada 10 negara. Tadi yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, kemudian Thailand. Ini baru 5. Yang keenam ada Vietnam, Laos, Kamboja, kemudian Brunei Darussalam, dan yang terakhir adalah negara yang berada di ujung utara, yaitu negara Myanmar. Nah, di sini nanti kalian bisa cari informasi apa sih isi deklarasi Bangkok. Ustazah akan kasih bocoran satu kaitannya dengan isi deklarasi Bangkok. Salah satunya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas ekonomi politik di kawasan Asia Tenggara. Itu untuk isi deklarasi Bangkok. Kemudian mungkin muncul pertanyaan lagi ya, apa sih tujuannya? Apakah organisasi ASEAN ini tidak punya tujuan sama sekali? Tidak. Organisasi ASEAN itu mempunyai tujuan. Tujuan utamanya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan stabilitas politik negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, di sini kita sudah merasakan manfaatnya ya untuk adanya organisasi ASEAN. Salah satunya apa? AFTA, ASEAN Free Trade Area, itu salah satunya. Untuk lebih lengkapnya lagi nanti akan kita pelajari. Untuk selanjutnya, Ustazah akan menampilkan tayangan video kaitannya dengan letak geografis wilayah ASEAN ya, atau wilayah Asia Tenggara. Pastikan apa yang akan ditampilkan di video nanti kalian bisa cermati, bisa dicari informasi-informasi penting yang terdapat di video tersebut. Pada video kali ini kita akan mempelajari kaitannya dengan ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. ASEAN didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi, kemajuan sosial, pengembangan kebudayaan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Untuk ASEAN sendiri terdapat 10 anggota. Yang pertama ada Indonesia, bergabung sejak tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian ada Malaysia sejak 8 Agustus 1967. Singapura sejak 8 Agustus 1967, Thailand 8 Agustus 1967, dan juga Filipina sejak tanggal 8 Agustus 1967. Kelima negara tersebut merupakan negara pemprakarsa berdirinya ASEAN. Anggota berikutnya ada Brunei Darussalam, bergabung sejak tanggal 8 Januari 1984, Vietnam sejak 28 Juli 1995, Myanmar sejak 23 Juli 1997, Laos sejak 23 Juli 1997, dan anggota yang terakhir yaitu negara Kamboja yang bergabung sejak tanggal 30 April 1999.
Selanjutnya, letak astronomis ASEAN. Posisi astronomis negara yang tergabung dalam kawasan Asia Tenggara terdapat pada benua Asia, tepatnya di 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar dari negara yang berada di kawasan Asia Tenggara memiliki iklim tropis, kecuali wilayah Myanmar bagian utara memiliki iklim subtropis. Nah, untuk wilayah Myanmar bagian utara tersebut mempunyai 4 musim sepanjang tahun. Selanjutnya, kita akan membahas kaitannya dengan letak geografis yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kita bisa melihat tayangan peta. Diketahui bahwasanya wilayah daratan ASEAN disebut juga dengan nama Semenanjung Malaya. Sedangkan untuk wilayah kepulauannya dikenal dengan nama Maritim Asia. Letak geografis ASEAN berada di antara dua benua, benua Asia dan juga benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Secara geografis, ASEAN terletak di antara 3 perairan. Yang pertama yaitu Samudra Hindia dan juga Teluk Benggala yang terletak di bagian sebelah barat. Yang kedua, Laut Cina Selatan yang berada di sebelah utara. Kemudian yang ketiga yaitu wilayah perairan Samudra Pasifik yang berada di sebelah timur. Berkaitan dengan batas wilayah ASEAN, di sebelah utara berbatasan langsung dengan negara Cina dan juga Samudra Pasifik. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Kemudian yang terakhir di sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan juga Teluk Benggala. Selanjutnya, kita akan membahas kaitannya dengan ciri. Berdasarkan bentuk, secara geografis negara ASEAN memiliki ciri. Yang pertama yaitu cirinya kompak, berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya adalah negara Kamboja. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua yaitu fragmented, berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya adalah negara kita yaitu negara Indonesia dan juga negara Filipina. Kemudian ciri yang ketiga yaitu elongated atau berbentuk memanjang. Contoh negaranya adalah negara Vietnam. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya yaitu protruded, bentuknya lebih kompleks dan beragam. Contoh negaranya adalah negara Thailand dan juga negara Myanmar. Nah, itu adalah ciri-ciri dari negara ASEAN. Yang berikutnya kaitannya dengan bentang alam. Kawasan Asia Tenggara terdiri dari daratan utama yang kita kenal dengan nama mainland dan pulau-pulau yang berdekatan. Daratan utamanya berbentuk semenanjung. Semenanjung tersebut kita kenal dengan nama Indochina. Kemudian bentuk bentang alam secara umum yang berada di kawasan Asia Tenggara berupa pegunungan, perbukitan, dataran tinggi dan juga dataran rendah.
Nah, itu beberapa bentang alam yang berada di kawasan ASEAN atau kawasan Asia Tenggara. Kaitannya dengan agama yang dianut oleh masyarakat di wilayah ASEAN, wilayah Asia Tenggara. Nah, di sini beragam sekali agama yang dianut oleh masyarakat. Yang pertama adalah agama Buddha. Mayoritas dianut oleh negara Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan juga Kamboja. Yang berikutnya, agama Islam. Banyak dianut oleh masyarakat yang bermukim di negara Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Dan yang berikutnya, agama Kristen mayoritas dianut oleh masyarakat yang bermukim di wilayah Filipina. Kemudian yang terakhir, untuk negara Singapura, mayoritas masyarakatnya menganut agama Buddha, Taoisme, dan Konfusianisme. Itulah agama-agama yang dianut oleh masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Kalian sudah menyaksikan video yang sudah diputar tadi. Informasi yang bisa kalian dapatkan dari video tadi, salah satunya yaitu apa? Letak astronomis, letak geografis wilayah Asia Tenggara. Kemudian kalian bisa mengetahui kaitannya dengan bentang alam wilayah Asia Tenggara, batasnya. Kemudian kalian bisa mengetahui agama-agama yang ada di wilayah Asia Tenggara. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa membawa manfaat untuk kita. Pastikan kalian harus tetap semangat belajar walaupun kondisi kita masih seperti ini. Jangan justru kalian semakin tidak termotivasi untuk belajar, karena yang namanya belajar bisa kita lakukan dimanapun asal masih ada niat. Sekian yang Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan, apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa membawa keberkahan, manfaat, dan menambah pengetahuan kalian bahwasanya Indonesia itu negara yang luas. Kemudian Indonesia punya tetangga-tetangga negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara. Pesan Ustazah sebelum Ustazah menutup pembelajaran pada kali ini, pastikan kalian selalu menjaga kesehatan, kenakan masker kemanapun kalian bepergian, bawa hand sanitizer, dan sering-seringlah untuk cuci tangan. Minimalisir bepergian keluar rumah kalau memang hal tersebut tidak penting. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan kalian baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.